Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Oke, ini salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep fungsi komposisi. Oke, sebelum ke sini saya ingatkan kembali ke kalian tentang fungsi. Fungsi kemarin bisa kita tuliskan, misal saya punya fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Fungsi ini bisa disampaikan dengan bentuk yang namanya diagram panah. Ya. Adapun fungsinya dari domain ke kodomain. Ya enggak? Ini sudah dipelajari sejak kalian di SMP. Ini saya cuma mereview sedikit saja. Oke, dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 ini, apa Bu maksudnya? Nah, maksudnya domain di sini adalah masukannya. Jadi dia di sini mewakili x. Seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin, ini dari soal ini, ketika x-nya 5, berarti f5, ya enggak? X-nya diganti 5. Berarti setiap x yang ada di sini juga kita ganti 5. Jadi 2 dikali 5. Ya, ini kan 2 dikali x. 2 dikali x dirubah menjadi 2 dikali 5 ditambah 1. Satunya tetap. Berapa 2 kali 5 tambah 1? Ada 11. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, anak-anak, apa itu diagram panah? Diagram panah adalah yang sebelah sini, sisi kiri itu mewakili domain f. Domain fungsinya, domain itu mewakili x ya, diwakili x. Kemudian kodomainnya diwakili oleh hasilnya, luarannya. Contohnya ini tadi, ketika x-nya 5, maka hasilnya nanti 11, ya enggak? Berarti ketika x-nya di sini 5, maka hasilnya 11. Nah, kemudian begitu selanjutnya, ketika di sini misalkan x-nya 0, saya taruh atasnya 5, 0, berarti di sini berapa? Ketika x-nya 5, berarti f5, 0 maksud saya. Jadi yang di sini 2 kali 0 tambah 1. Berapa 2 kali 0 tambah 1? 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Jadi ketika x-nya 0, berarti di sini hasilnya 1. Begitu seterusnya. Sampai misalkan di sini saya maunya 20. Berarti hasilnya berapa? Ini 0 tadi ke 1 ya. Berarti hasilnya berapa? Saya tulis ini ya. F20. Berarti hasilnya nanti 2 dikali x kan ya? 2 kali x tambah 1. X-nya 20 berarti 2 kali 20 tambah 1. 2 kali 20 berapa? 40. Ya, 40 tambah 1 jadinya 41. Jadi di sini pasangannya 20 itu ke 41. Paham ya? Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya fungsi komposisi. Sebelum belajar fungsi komposisi ini, kalian harus memahami fungsi yang seperti tadi. Mudah kan ya? Oke. Kita sambil mengingat saja di sini tentang fungsi komposisi. Jadi kalau fungsi tadi kan ada 2 ya. Ya, ada 2. Dari domain ke kodomain. Ini baru fungsinya. Fungsinya tadi saya contohkan f(x) sama dengan 2x plus 1. Oke? Nah, sekarang gimana dengan fungsi komposisi? Fungsi komposisi di sini saya misalkan sama ini, gambar ini. Nah, ada 3. Ya, kalau tadi lingkaran, saya di sini coba buat kotak. Oke, kita baca dulu soalnya. Jadi ada suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Oke, kita pahami bersama. Jadi pabrik tersebut punya 2 tahap dalam membuat kertas. Kan bahan dasarnya kayu tuh. Tahap pertama katanya menggunakan mesin 1 yang menghasilkan setengah jadi. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas sudah. Jadi ada 2 mesin, ada 2 tahap dalam produksinya. Mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi. Fungsinya seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi saya misalkan seperti ini fungsinya, ya. Fungsinya saya misalkan seperti ini, di sini x masukannya, di sini y hasilnya ya, kalau tadi. Nah, di sini x-nya seperti ini. Ya. X-nya ada di produksi tahap 1. Ya enggak? Produksi tahap 1, kemudian ini ada panah menghasilkan produksi tahap 2. Jadi ini x masukannya ada di sini. X-nya di sini. Kemudian fungsinya ini di sini menggunakan mesin 1 katanya.
Ya, jadi dia ketika sudah menggunakan mesin 1, dia akan masuk tahap 2. Tahap 2-nya nanti ada di sini ibaratnya. Jadi di sini kayunya setelah diolah menggunakan mesin, menggunakan fungsi. Jadi mesin di sini adalah fungsinya akan menghasilkan barang setengah jadi di sini. Ini ada di tahap 2. Nah, ini belum selesai. Setelah itu menggunakan tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu mesin 2. Mesin 2 fungsinya ini. Katanya mesin 2 ini mengikuti fungsi ini. Sedangkan mesin 1 menggunakan fungsi ini. Nih, fungsinya untuk mesin 1. Sedangkan mesin 2 menggunakan fungsi ini. Ya enggak? Nih. Nah, hasil dari mesin 2, hasil dari tahap 2 baru jadi hasil produksi, baru menjadi kertas. Jadi saya ulangi, di sini ini kayu atau egg-nya. Kemudian fungsinya menggunakan fungsi 1, mesin 1, fungsi mesin 1. Baru menghasilkan barang setengah jadi di sini. Setengah jadi. Baru setelah setengah jadi, dia masuk ke mesin 2. Fungsi yang kedua di sini dimisahkan sama G. Ya, ini ya, misalkan sama G. Baru di sini menghasilkan kertas. Nah, paham ya sama soalnya? Nah, selanjutnya setelah menggambar seperti ini, setelah menggambar seperti ini, nanti berarti kita coba masukkan pertanyaannya. Katanya di sini jika bahan dasar kayu yang tersedia sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Sama seperti tadi, seperti fungsi ini. Tadi gimana? Tadi kan kalau fungsi ini Fx sama dengan 2x plus 1. Tadi masukannya kalau 2 aja ya, jangan besar-besar. Kalau 2 berarti gimana? F2, X-nya langsung diganti 2. 2X, X-nya diganti 2 tambah 1. Berarti gimana? 2 kali 2, 4 tambah 1 hasilnya 5. Sehingga di sini hasilnya 5. 2 dihubungkan ke 5. Ini ibaratnya kita misalkan dengan kayu. Katanya di sini kayunya ada 200 ton. Pertanyaannya berapa kertas yang dihasilkan? Ya, kalau pakai fungsi biasa seperti ini, seperti yang di SMP, sudah bisa langsung dimasukkan di sini. Berarti F200. Hasilnya berapa? Gitu. Nah, masalahnya sekarang di fungsi komposisi di tingkat SMA. Ini katanya nggak langsung jadi barangnya. Di mesin, di pabrik tersebut nggak langsung jadi. Setelah produksi tahap yang pertama, dia masih menghasilkan barang setengah jadi. Setelah itu diproduksi lagi pakai fungsi yang kedua atau mesin yang kedua. Baru setelah itu menghasilkan yang namanya kertas. Berarti gimana caranya, Bu? Caranya sama, berarti prosesnya 2 kali. Mesin 1. Oke. Katanya tadi berapa kayunya? Kayu itu X ya. Ada berapa? 200. Ya, jadi di sini kayunya ada 200. Sini ya, berarti ya. Ada 200 kayunya. Saya masukkan dalam kotaknya saja. Di sini ada 200. Nah, kemudian diproduksi sama si fungsi ini atau mesin ini. Diproduksi menghasilkan berapa? Coba kita masukkan. Di situ kan ada Fx sama dengan 0,9x min 1. Berarti X-nya diganti 200 sama dengan 0,9 kali 200 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 0,9 kali 200 kan berapa anak-anak? 180 ya. Hasilnya berarti 180 dikurangi 1. Hasilnya berarti 179. Ini masih barang setengah jadi, masih pakai mesin 1. Selanjutnya kita pakai mesin 2. Ya, dia 179 ini berarti berada di sini. Hasilnya berapa? 179. Masih 179 barang setengah jadi. Dan belum menjadi kertas seperti yang diminta di sini. Kertasnya baru bisa dihasilkan di sini setelah melewati mesin 2.
Oke, mesin 2 apa fungsinya? Gx sama dengan 0,02 kuadrat dikurangi 2,5 X-nya ada 2 kali di situ dimasukkan. Coba X-nya di sini, apalagi yang dimasukkan X-nya, Bu? Apa 200? Tidak, 200 kan ada di sini. Sedangkan di sini sudah jadi berapa? 179. Jadi yang dimasukkan di sini X-nya 179. Hasilnya ini. Oke. Berarti gimana? 0,02 dikali 179 kuadrat dikurangi 2,5 kali 179. Ya, cara menghitungnya gimana, Bu? Cara menghitungnya, kuadratnya ini kalian selesaikan dulu pakai kalkulator, boleh deh. Kemudian dikali sama 0,02, ya. Hasilnya nanti kalian kurangi sama hasilnya 2,5 dikali 179. Itulah hasil akhir dari soal ini. Jadi kertasnya diproduksi sama sekian hasil dari ini. Paham ya?